Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sekretaris Jenderal Kabupaten Timur, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai 12 Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timur, para kepala sekolah se-Provinsi Sulawesi Selatan, serta anak-anak sekalian pasukan Ibu Iqbal. Izinkan kami dari Panitia Kabupaten Timur melaporkan jalannya kegiatan. Kegiatan insya akan berlangsung mulai pukul 7 sejak dimulai acara hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ibu Iqbal akan melalui start dari awal perjalanan Bupati melewati jalan Trans Malili, kemudian Trans Sulawesi, dan finish di perbatasan Bulu Utara, Bulu Timur, Bulu Bulu. Jumlah peserta pasukan tiga terdiri dari 15 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh SMA SMK negeri di Bulu Bulu. Jumlah partisipan sampai saat ini tidak yang masuk di panitia, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Bupati Bulu Timur, Bapak Sekda, dan khususnya Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Bulu Timur atas partisipan siswa mulai SD, TPI, SMP, dan SMA serta yang ada di Bulu Timur. Jumlah partisipan yang akan ada di kegiatan untuk pasukan kira sesuai dengan jumlah yang masuk di panitia sebesar 62.000 orang. Sepanjang jalan mulai dari Mali hingga Lombok. Pendukung untuk acara ini kami didukung oleh Bupati Bulu Timur beserta jajarannya, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulu Timur, Polres Bulu Timur, dan lupa kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada para anak-anak sekalian dan kepala sekolah SMA Kabupaten Bulu Timur yang mendukung kegiatan ini. Demikian laporan kami dari Panitia, dan izinkan kami rutin adalah mengawali kegiatan pelajaran ini, membuktikan bahwa Bumi Batalu betul-betul insya Allah bisa menjadi guru bagi seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai. Acara selanjutnya pembacaan deklarasi pelajar Anda kepada Anda yang sudah Indonesia. Hadirin yang kami hormati, untuk deklarasi pelajar andalan yang digunakan adalah bahasa daerah logo dan menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Kami persilakan untuk Anda pembacaan deklarasi pelajar andalan dengan menggunakan bahasa daerah logo. Tanjung Hulu, Sulawesi Selatan. Diambil anak kopi guru SMA SMK di Buna, Bulu Timur. Samo, Bulu Malanga Asamana, Kuatanawe, Makompo Ranwe, Mosamo, Kita Dilara Asamana Ranwe, Buamo, La Sampai yang Masana, Rontalana Parutu, Tiara mau Parutu Pana, Kalwamo, Maka sampai yang
Susana Pauli Salah Gunai. Deklarasi pelajar andalan Sulawesi Selatan. Kami, pelajar SMK seluruh Timur, menyatakan dengan sungguh-sungguh. Satu, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, musyawarah dan kemukakan, keberagaman, persatuan dan kesatuan dalam semangat keluarga dan kebersamaan dalam harmonis. Dua, menolak segala bentuk kekerasan dan tawuran antar pelajar dalam bentuk dan alasan apapun juga. Tiga, menolak segala bentuk perundungan atau bullying, terorisme dan intoleransi. Keempat, menolak segala bentuk penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Setiawan Aswa, MDILG, dengan amanah khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Yang kami hormati Bapak Bupati Luwu Timur, atau yang mewakili beliau dalam hal ini Bapak Sekda Luwu Timur. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Yang kami hormati para kepala OPD yang sempat hadir di Luwu Timur. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Luwu Timur. Yang kami hormati seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai 11 Provinsi Selatan yang hadir. Yang kami hormati seluruh teman-teman kepala sekolah SMA, SMK se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir, dan hadirin sekalian yang berbahagia, terutama yang saya banggakan, Ananda peserta kirap. Sebelum kami meminta Bapak Gubernur untuk menyampaikan sambutan beliau sekaligus melepas acara kirap ini, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Ibu semua, pada Bapak Gubernur yang kami hormati, kami sayangi dan kami banggakan, bahwa dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan, maka salah satu rangkaian kegiatan perayaan HUT tersebut adalah pelaksanaan kirap pelajar berprestasi se-Sulawesi Selatan, khususnya pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan serta madrasah se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, kemudian hasil koordinasi bersama dengan seluruh pemerintah kabupaten kota, kemudian juga dengan Kementerian Agama dan seluruh stakeholder pendidikan lainnya, dalam rangka memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan yang ke-353 sebagai upaya untuk membangun
kesadaran kita semua, khususnya generasi muda, pelajar andalan Sulawesi Selatan terhadap seluruh identitas sebagai putra-putri Indonesia, kemudian putra-putri Sulawesi Selatan, dan juga membangun kesadaran bersama, kesadaran kolektif bahwa generasi muda pemerintah Sulawesi Selatan, khususnya pelajar, itu harus mengambil peran yang aktif dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan persatuan dan kesatuan, kebersamaan, serta kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Bupati Luhut Timur, dan Pak Sekda yang kami banggakan, bahwa kegiatan ini diharapkan nantinya akan menimbulkan kesadaran tersebut kepada seluruh pelajar kita, dan diharapkan nantinya juga akan membangun kerjasama yang harmonis antar seluruh stakeholder pendidikan, baik pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten kota, Kementerian Agama, maupun stakeholder lainnya. Kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa kegiatan kirap ini berlangsung mulai hari ini pada tanggal 4 Oktober mengambil 4 rute kirap. Sebagaimana kami laporkan sebelumnya bahwa filosofi dari 4 rute andalan ini adalah di samping juga menggambarkan atau merepresentasikan seluruh suku yang ada di Sulawesi Selatan, suku-suku utama, juga menggambarkan adanya keinginan yang kuat dan kokoh untuk membangun identitas kebersamaan di Sulawesi Selatan. Diharapkan kirap ini nantinya akan berakhir pada tanggal 15 Oktober. Seluruh peserta kirap yang terdiri dari 10 pelajar berprestasi inti setiap kabupaten, jadi totalnya sekitar 240 siswa itu bersama seluruh ketua OSIS Sulawesi Selatan, kemudian bersama seluruh kepala sekolah menengah dan SMK Bandar Berasa Sulawesi Selatan nanti akan bertemu di Makassar pada tanggal 15 Oktober sorenya, dan nantinya juga akan melakukan kirap penutup atau final dari lapangan Karebosi sampai ke rumah jabatan pada tanggal 15 sore hingga malam. Dan kirap ini nantinya diakhiri nanti dengan kegiatan refleksi pelajar andalan. Di samping tentu saja kami berharap kesediaan Bapak Gubernur untuk beramah-tamah dengan mereka semua, kemudian memberikan wejangan kepada semua sebelum nantinya besok hari seluruh peserta kirap kita harapkan nantinya akan bisa ikut pada acara gerak jalan santai atau anti mager pada tanggal 16 Oktober tersebut. Barangkali demikian Bapak Gubernur yang kami bisa laporkan. Maka ada Bapak Bupati Luhut Timur, Bapak Sekda Luhut Timur beserta jajaran yang sudah berkenan memfasilitasi kegiatan ini. Kami sangat percaya bahwa Luhut Timur harus menjadi salah satu titik awal daripada pelaksanaan kirap ini, karena mengingat kebesaran Luhur Raya pada masa lalu, sekarang, dan akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati, Pak Sekda, dan seluruh teman-teman cabang dinas wilayah 12, kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah yang kami banggakan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan kami akhirnya memohon perkenan Bapak Gubernur untuk berkenan memberikan sambutan, kemudian melepas secara resmi acara kirap pelajar andalan ini. Demikian kami laporkan Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita melakukan sambutan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Gubernur dipersilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama tentu yang saya hormati, saya cinta, saya banggakan Bapak Bupati Luhut Timur. Kemudian yang saya hormati tentu Bapak Wakil Bupati Luhut Timur. Yang saya hormati, saya banggakan tentu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekda Luhut Timur, para anggota Forkopimda Luhut Timur, dan juga yang saya hormati pimpinan OPD Luhut Timur, para kepala cabang dinas wilayah 1 sampai dengan 12. Kemudian yang saya hormati para kepala sekolah SMA SMK se-Sulawesi Selatan.
para pejabat struktural lingkup distrik, provinsi selatan dan kabupaten kota yang tentu saya cintai sabarkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, taufik dan rahmatnya. Alhamdulillah kita dapat diberikan kesempatan untuk bertemu hari ini baik secara langsung maupun secara virtual, dan juga tentu yang saya banggakan, saya cintai pada anak-anak saya sekalian yang mengikuti kegiatan kirab pelajar andalan ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berjalan di atas tuntunannya. Amin. Pertama-tama perlu saya sampaikan alhamdulillah, terima kasih banyak tentu kepada Bapak Bupati Luhut Timur beserta seluruh jajaran, dan juga Bapak Kadis Pendidikan dan seluruh kepala cabang dinas, dan tentu para kepala sekolah SMA SMK Sulawesi Selatan, dan yang terkhusus kepada anak-anak saya sekalian, para peserta kirab pelajar andalan Sulawesi Selatan. Ini adalah pertama kita laksanakan selama periode kami 2018-2023. Paling penting adalah sebagai wadah untuk kemudian memberikan refleksi kemudian kepada seluruh pelajar kita, bahwa pelajar andalan yang eksis dan siap untuk kemudian menjadi generasi penerus kita semuanya. Perlu saya sampaikan kepada anak-anak saya sekalian bahwa saya selaku Gubernur Sulawesi Selatan sangat bangga dan juga tentu berharap bahwa program-program yang kita laksanakan untuk seluruh anak sekolah ini menjadikan momentum, termasuk saya sebagai gubernur. Masih tidak terlalu lama rasanya saya adalah seorang anak SMA, tidak terlalu lama rasanya saya adalah seorang mahasiswa. Umur saya sekarang 39 tahun. Saya berpikir bahwa jika saya kemudian bekerja keras dan juga membangun tim yang kuat, dan juga mengikut sertakan seluruh anak-anak saya sekalian, akan nantinya menjadi pelapon yang terbaik, menjadi fondasi yang kuat, bahwa anak-anak saya ini akan mudah dan cepat untuk dipercaya. Paling penting adalah mereka nanti tamat SMA sudah memiliki trust, bahwa ada seorang gubernur dulu yang terus melibatkan kami, menjadi contoh bagi kami, dan saya tentu selalu merasa menjadi beban bagi saya, bahwa kalau saya tidak melaksanakan kerja-kerja yang terbaik untuk masyarakat saya, ini akan tidak baik bagi anak-anak saya yang SMA. Paling penting bahwa anak-anak saya sekalian memiliki fondasi dasar, bahwa tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian masuk menjadi seorang kepala desa, masuk menjadi seorang bupati, masuk menjadi seorang gubernur, atau mungkin nantinya akan ada menjadi presiden. Tidak harus menunggu sampai 40 tahun lamanya. Sekiranya nanti anak-anak saya ini menjadi generasi pelajar andalan yang kemudian mampu menunjukkan karakter, di mana banyak kepala daerah saat ini yang kemudian masih muda dan mempertaruhkan nama besarnya sebagai anak-anak muda yang masuk di kancah-kancah perpolitikan pemerintahan yang harus menunjukkan diri. Dari situlah saya terus bekerja. Bagaimana bekerja terus mengurangi komentar, mengurangi komentar yang kuat pada tempatnya saja, yang menegaskan kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan pangan kita, kedaulatan wilayah kita, kedaulatan sebagai kearifan lokal kita yang kuat, termasuk wilayah Luraya, Toraja, Selatan, Bosowasi dan Raja Taparung. Saya ingin menunjukkan kepada Indonesia, bahwa dunia dan juga seluruhnya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki generasi kuat, generasi andalan, generasi yang baru umur belia, dan itulah yang mampu kemudian membangkitkan, merefleksi, kemudian bangkit dari keterpurukan, kemudian menjadi ekonomi yang kuat, dan bahkan kita bisa menembus bagaimana menjadi dikdaya adidaya Amerika dan Cina, dan kemudian Uni Soviet, Rusia saat ini, kita mampu menjadi bersanding bersama mereka atau superior daripada mereka. Saya ingin hanya menunjukkan bahwa kita ini sebagai pelajar, saya juga dimulai pernah di Ketua OSIS, pernah di Pramuka, pernah kemudian di Pandega, Penggalang, Siaga dan seterusnya, pernah menempa pendidikan seperti itu. Tetapi kemudian ketika masuk sekarang sebagai pemerintahan, orang semua menganggap bahwa ini masih terlalu muda. Tapi harus menunjukkan dengan bekerja, biarlah masyarakat yang menilai. Paling penting saya cuma menitipkan bahwa teruslah untuk berkarya, percaya diri sebagai anak yang masih muda, maju terus.
jangan pernah menghiraukan apa kata orang, tetapi hiraukanlah apa yang Anda lakukan untuk negara ini. Bangkitlah bersama. Kita ingin melihat sejarah bagaimana penggulingan kemudian beberapa negara itu semuanya dipelopori oleh orang-orang muda. Bagaimana kemudian kebangkitan suatu negara, bahkan proklamasi kita yang mendorong adalah golongan muda. Anda harus tahu, dan kita semuanya anak-anak sekalian harus tahu bahwa proklamasi itu tidak terjadi kalau bukan dari golongan muda yang mendorong kemudian Bapak Soekarno dan Hatta untuk kemudian memproklamirkan kemerdekaan. Yang bertempur di barisan-barisan depan adalah pemuda. Bagaimana pimpinan-pimpinan, bahkan penaklukan Konstantinopel waktu itu adalah salah satu khalifah dan amirul mukminin terbaik. Kemudian bagaimana dia menaklukkan kota Konstantinopel adalah berumur sekitar kalau tidak salah 25 tahun. Dialah sebaik-baik pemimpin, dialah sebaik-baik adalah pasukan, dan di zamannya adalah zaman Muhammad Utsaifa. Yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang terbaik di zamannya dan menjadi pemimpin terbaik. Saya perlu ingin menyampaikan bahwa banyak sekali contoh dari kita semuanya. Saya ingin anak-anak saya ini adalah orang-orang yang percaya diri. Kecerdasan, kepintaran bukan hanya faktor satu-satunya, tapi bagaimana mental dan spiritual, menjadi moral kepemimpinan yang kuat, anti korupsi, kemudian bagaimana memiliki integritas yang tinggi, tidak mudah dibeli, tidak mudah untuk takut terhadap jabatannya, tidak mudah takut untuk kemudian hartanya, tidak mudah takut untuk kehilangan segalanya, tapi mereka ada pelopor menyatakan saat ini sebagai pelajar, menyatakan saat kemudian ketika mahasiswa, dan menyatakan ketika sudah menjabat, dan bahkan menjadi pucuk pimpinan untuk terus mengatakan sama integritasnya. Karena banyak yang terjadi saat ini apa? Ketika mahasiswa menyorakan kata rakyat, ketika mahasiswa menyuarakan kata rakyat, tetapi ketika setelah menjadi pejabat, mulai tergerus karena kepentingan. Dia takut. Dan sesungguhnya sudah disampaikan di dalam Al-Quran kita sendiri. Kalian akan dibayangi ketakutan kelaparan. Kalian akan dibayangi ketakutan itu semuanya. Dan pada akhirnya kalian akan tunduk. Ini yang kita tidak inginkan dari anak-anak kita sekalian. Kalian harus berjiwa besar. Bukan segala-galanya karena persoalan bagaimana Anda terpandang karena punya jabatan. Bukan segala-galanya karena terpandang karena memiliki kemewahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memiliki integritas. Karakter diri pribadi yang kuat. Dan inilah yang saya juga selalu termotivasi untuk itu. Paling penting, saya menempatkan suatu fondasi yang kuat dan menjadi fondasi modal yang kuat bagi anak-anak sekalian. Tidaklah saya kemudian bekerja keras untuk kemudian bagaimana anak-anak saya sekalian yang kemudian nantinya akan memuluskan jalan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak perlu lagi berpikir persoalan bagaimana karakter itu, bagaimana hiruk-pikuk perpolitikan hanya saling caci memaki dan sebagainya, bagaimana kemudian mereka terpuruk dalam persoalan ekonomi, terjajah, dan kemudian semuanya adalah habis karena hanya menjadi penonton. Kita harus mengambil kesempatan ini, anak-anak sekalian, kita harus terdepan. Kita adalah generasi yang akan memegang tongkat estafet. Persoalan waktu adalah persoalan bagaimana menunjukkan karakter. Anak-anak saya sekali saya cintai, saya banggakan bahwa hari ini tentu permohonan maaf karena saya tidak bersama langsung karena saya masih di Jakarta, tepatnya sekarang di Monas. Dan paling penting adik-adik saya sekalian, ini saya juga anti mager, baru menyelesaikan 4 kilo berputar dan kemudian mampir untuk virtual. Apa yang ingin saya sampaikan? Karena pentingnya untuk hadir ini, bahkan saya virtual pun karena anak-anak saya cintai ini. Saya ingin menunjukkan bahwa anak muda itu ketika dia sudah selesai SMA jangan pernah dianggap sebelah mata. Ada anak-anak saya di sana yang kreatif, ada anak-anak saya di sana adalah alumni SMK. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk diandalkan. Mereka mampu diberikan kepercayaan, trust yang selama ini hilang. Trust yang selama ini tidak perlu menunggu untuk puluhan tahun, mereka mampu berkarya. Jadikanlah mental-mental bahwa tidak selamanya harus menggunakan koneksi, harus menggunakan relasi, harus menggunakan kekuatan finansial, harus menggunakan. Tetapi bagaimana kemudian kita percaya, memang bagus benar bahwa memiliki kekuatan finansial adalah bagus sekali. Memiliki kedermawan adalah kuat dan baik sekali. Tetapi kita perlu adalah moral kepemimpinan. Kita inginkan anak-anak saya sekalian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Yang kemudian memberikan gambaran berbeda sendiri dengan provinsi lain. Adalah anak-anak SMA. Kemudian ketika tamat memiliki kompetensi yang kuat. Yang kemudian mampu menembus segala penjuru. Saya membuat fasilitas-fasilitas belajar secara smart school. Menyiapkan di seluruh sekolah. Sebagai awal, sebagai pilot project bahwa untuk dimanfaatkan. Apa fungsinya? Supaya anak-anak saya sekalian cepat akses, cepat kemudian sampai di Luhut Timur, sampai di Toraja, sampai di Selayar. Tidak perlu merepotkan semua orang untuk datang mengumpul orang kemudian melaksanakannya. Tapi paling penting dengan saya melaksanakan secara virtual ini,
dapat disaksikan oleh seluruh sekolah-sekolah. Mereka bisa melihatnya secara langsung. Ketika prasarana dan sarana sudah disiapkan secara digital, secara smart school, kemudian anak-anaknya yang menjadi malu juga kalau tidak orang smart student. Paling penting bahwa ini adalah menjadi terobosan-terobosan yang kita buat, dan ini akan menjadi mengefektifkan semua pertemuan-pertemuan, akan mengefektifkan semua undangan-undangan untuk hadir dikumpulkan di satu tempat. Virtual sudah ada, tapi smart school sudah ada juga di sekolah. Manfaatkan dengan baik. Jangan dimanfaatkan untuk hura-hura. Jangan dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Penonton-penonton yang tidak berarti. Bukan dilarang untuk menonton, tidak. Tetapi kita ingin menempatkan dia sebagai tempat untuk menempat. Jangan sampai waktu yang 3 tahun dihabiskan. Menyesal untuk 40 tahun setelah selesai. Kenapa seperti itu? Saya sampaikan. Orang yang rajin waktu sekolah, orang yang rajin waktu kuliah, dia akan perlu terlalu rajin ketika bekerja. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuntut, memberikan fondasi, start yang bagus, sehingga bisa melompatannya lebih kuat. Orang yang malas waktu sekolah, orang yang malas waktu kuliah, lihatlah dia akan harus rajin waktu selesainya. Kenapa? Karena mereka harus menjadi orang-orang yang bekerja di bawah, orang yang harus mengeluarkan keringat lebih banyak, orang yang harus mencari, mengejar ketertinggalan itu. Makanya ada sekalian anak saya, belajar, hiburan, piknik, dan sebagainya. Oke, that's fine. Tetapi kita harus tidak boleh menempatkan lupa untuk bagaimana melaksanakan. Bersungguh-sungguh 3 tahun ini, banyak teman-teman saya, banyak waktu angkatan saya, mereka berjuang keras ketika kelas 1, kelas 2, atau kelas 10, 11, 12. Tetapi pada akhirnya ketika mereka menapaki perguruan tinggi sangat mudah untuk masuk. Perguruan tinggi ternama. Kenapa? Karena mereka sudah berlanting tulang pada waktu kelas 10, 11, 12. Apa yang terjadi yang kemudian tidak memperhatikan hal itu, kemudian mereka menangis. Kenapa menangis? Karena tidak mampu lulus untuk perguruan tinggi terbaik di zaman mereka, tidak mampu untuk menjadi tempat-tempat taruna, tidak mampu menjadi masuk kepolisian, tidak mampu masuk ke tempat-tempat yang terbaik. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri. Makanya anak sekalian, manfaatkan waktu. 3 tahun tidak lama, tapi 3 tahun itu adalah menetapkan adik-adik anak-anak saya sekalian, Anda mau kemana dan bagaimana. Kita juga sekarang sudah ada merdeka belajar. Paling penting merdeka belajar itu, esensinya adalah untuk melihat karakter dan talenta kita. Kita melihat kadang-kadang, kalau kita lihat ada karena produk talenta, ada karena produk latihan. Contoh, Ronaldo dan Messi kita melihat 2 sisi yang berbeda. Yang sama-sama pemain terbaik. Tetapi Ronaldo adalah produk latihan, tetapi Messi adalah produk talenta yang dilatih. Bagaimana bisa mendekati sama? Jadi apapun yang kita pilih sudah menjadi pilihan hati dan melihat bakat di dalam diri, disitulah akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Tetapi ada pun yang kemudian menempati tempat yang bukan pada karakternya, bukan pada talentanya, tapi kalau dia asa terus, bekerja terus, tekun terus, bukan persoalan kecerdasan semata, tapi bagaimana dia tekun, ulet, sama pembangunan yang kami lakukan. Kalau kami tidak terus konsisten untuk membangun, bagaimana kemudian pembangunan sebelum kami kemudian terbangun? Masjid Kuba 99 sudah menghasilkan ratusan miliar, kemudian kalau tidak saya lanjutkan, kemudian bisa mangkrak. Sekarang alhamdulillah sudah terpakai. Kemudian bagaimana rest area belum terpakai, kami akan lanjutkan untuk sebenarnya fungsional. Bagaimana kemudian BSB, kemudian pabrik, bagaimana banyak sekali. Apa yang semua itu? Saya tidak melihat persoalan siapa yang memimpin pada waktu itu. Bukan kesalahan mereka, bukan kesalahan siapa. Tapi persoalan ide adalah ide. Tetapi pada waktu saya adalah saya tidak mau rugi rakyat saya. Sudah memasukkan anggaran, kemudian saya tidak melanjutkan untuk pembangunan, untuk kemaslahatan orang banyak. Saya akan menempatkan diri sebagai orang. Karena gubernur tidak pernah berganti. Yang berganti adalah orangnya. Saya selalu menyatakan bahwa gubernur tidak pernah berganti. Yang berganti adalah orangnya. Sehingga gubernur ada harapan rakyat banyak. Mereka sudah membayar banyak. Sehingga tongkat kepemimpinan yang berganti. Tetapi tongkatnya yang dipegang itu, jabatannya tidak pernah berganti. Sehingga dia harus bertanggung jawab apapun yang dilakukan sebelumnya. Saya menerapkan suatu fondasi sebagai perpolitikan dengan era yang baru. Bahwa seorang pemimpin tidak boleh melupakan apa yang dilakukan sebelumnya. Karena kemudian mereka tetap membangun, memanfaatkan, memfungsikan, dan sebagainya. Kecuali yang memiliki masalah, kecuali yang memiliki konsekuensi hukum, atau kecuali mereka yang tidak dalam pertimbangan-pertimbangan kemudian efektif dan efisien dilakukan di saat pandemi saat ini. Saya memiliki hati, saya juga memiliki perasaan, saya juga memiliki anak yang sekolah juga. Saya tahu kebutuhan mereka. Saya juga memiliki keluarga yang memiliki bisnis dan sebagainya. Saya juga memiliki keluarga yang petani, nelayan dan sebagainya. Mereka membutuhkan apa yang paling penting prioritas di tengah pandemi saat ini. Sehingga itu kita harus cerdas dan smart untuk melihat tidaklah lain kecerdasan adalah di saya, tetapi Pak Kadis memberikan masukan kepada saya, Pak Kadis Pendidikan, kemudian Kepala
pada saya berikan masukan. Pertanyaan saya masukan. Ibu EPP, tim ahli dan semuanya, bupati-bupati memberikan masukan. Kerja yang ini, kecerdasan terbaik yang ada, moral kepemimpinan terbaik adalah dengan melibatkan semua menjadi satu komponen kekuatan untuk kemudian maju dan bersama. Tidak boleh terpecah belah. Saya juga kalau kehilangan dukungan daripada anak-anak saya sekalian, saya mau jadi apa? Saya tidak bisa seperti apa? Saya juga kalau tidak membangun fondasi yang kuat, tidak akan menjadi contoh anak-anak saya. Kalau saya gagal, ini menjadi citra melihat teropong bagi semua. Jangan kau percaya orang-orang anak muda. Ini ada dulu gubernur muda, tidak ada anak kerja. Akhirnya apa? 40 tahun harus menunggu. Kalau anak-anak saya sekalian baru 17 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Tambah 40 tahun, 50 tahun baru bisa berkarya. Sekitar 50-an lebih baru bisa dipercaya. Itu terlalu lama. Saya ingin meletakkan fondasi. Saya membangun. Saya harus berkepankan dukungan dari anak-anak saya sekalian. Untuk mereka membangun. Sehingga mereka cuma membutuhkan sekitar 15 tahun. Cuma membutuhkan sekitar 10 tahun untuk menjadi seseorang. Bisa ada bupati yang kemudian 30 tahun, ada 20 tahun. Saya 34 tahun sebagai wakil gubernur. Paling penting kalau dihitung, ketika tamat anak-anak saya sekali 18 tahun, paling tidak membutuhkan waktu sekitar 14 tahun lamanya untuk mendidik kami untuk menjadi seseorang, sesuatu hal yang bisa dinilai masyarakat. Tetapi kalau saya salah sekali kalau saya tidak menempatkan pekerjaan yang bagus. Maka dari saya minta dukungan, karena saya tidak bisa bekerja apapun. Saya tidak bisa bekerja apapun kalau tidak ada dukungan dari semua guru, kepala sekolah, Pak Kadis, Bupati, dan yang paling penting adalah anak-anak saya sekalian. Apa yang saya bisa kerjakan? Ini mensuramkan masa depan, menjadi suram kehidupan masa depan ketika kami semua ini yang menjadi pendobrak anak muda kemudian gagal di kancah-kancah perpolitikan pemerintahan, baik di provinsi selatan maupun di tingkat nasional. Maka dari itu, kirap ini saya berharap untuk melihat bagaimana kemudian kemajemukan Sulawesi Selatan, bagaimana melihat provinsi juga nantinya. Tolong Pak Kadis untuk diperlihatkan juga bagaimana skema membangun, bagaimana kemudian kita menjalankan pemerintahan, bagaimana kemudian melihat dunia luar, bagaimana kemudian melihat persaingan yang begitu kompleks di dunia perguruan tinggi, kemudian di dunia lain, usaha-usaha lain, sehingga mereka memiliki cakrawala yang lebih cepat. Akses smartphone school ini dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan informasi kepada mereka, bisa mengambil pembicara dari luar negeri, dari Jakarta, ditampilkan sesekali untuk memberikan bagaimana kemudian inspirasi dari orang-orang yang sukses. Saya bukan bisa dikatakan sebagai orang yang bagaimana. Tidak, saya adalah orang yang belum meneliti pekerjaan, baru merancang seluruh pekerjaan dan mengerjakan beberapa hal yang saya kerjakan. Kami mengerjakan beberapa jembatan yang ambruk di Luwu Raya. Kami mengerjakan jalan buat pembebasan lahan buah Rantai Pau. Kami mengerjakan bagaimana subsidi penerbangan untuk ke Balikpapan, Toraja. Kami mengerjakan beberapa jalan-jalan LHR tinggi, Pindrang, Rapang, Bone, Maros, Selatan, Boro, di Jeneponto, Selayar, Tumbuk dan seterusnya. Semuanya adalah tidak lain cita-cita terakhir adalah pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila, dimulai dari ketuhanan sampai ditutup dengan social justice adalah keadilan bagi semua. Terakhir saya sampaikan kepada anak-anak saya sekalian, saya yakin sekali anak-anak saya ini akan menjadi terbaik di negara ini. Anak-anak saya ini memiliki jiwa tarung sebagaimana leluhur kita. Siapakah tahu, siapakah lebih, siapakah ingat, semboyan tiga adalah yang paling kuat, yang mendasar di hati kita. Mereka adalah orang-orang yang saling respect, orang-orang yang saling tolong-menolong, orang-orang yang saling menghargai satu sama lain, dan kuat dan bersatu di kancah dimanapun berada. Saling mendukung, jangan saling justru kemudian mengejek, menghasut, memprovokasi. Tapi harus kemudian bagaimana lawan kita bukan anak-anak bangsa sendiri, apalagi anak Sulsel sendiri. Justru kita harus mendorong mereka kemudian bagaimana bersaing di kancah internasional. Bagaimana lawan kita adalah dunia internasional. Kita harus mengambil bagian di sana dengan memanfaatkan apa yang kita miliki di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Kita harus tidak boleh menjadi penonton, tidak boleh menjadi agen hanya penyampai calok dan sebagainya. Kita harus menjadi pelaku. Karena ada tiga. Yang pertama adalah pelakunya sejarah. Ada dua adalah saksi sejarah. Adalah tiga pacari tanah sejarah. Jangan sampai kita menjadi yang ketiga, pacari tanya sejarah. Bahkan menjadi saksi sejarah saja jangan. Ini saksi sejarah yang banyak menjual bagaimana perekonomian kita. Yang banyak menjual harga diri mereka untuk orang-orang yang kita tidak inginkan sebenarnya orang kita menjadi menonton dan melarat di lumbung pangan sendiri. Kita menginginkan adalah menjadi pelaku sejarah. Kita yang melakukan, kita yang mengerjakan, kita yang menikmati. Dibanding orang juga yang melakukan, kita menonton dan kemudian semuanya sia-sia. Saya ingin generasi saya semua, saya tempatkan. Banyak hal yang saya kerjakan. Contoh yang saya kerjakan tidak ada perspektif politiknya. Kami melakukan mengusul 10.000
P3K untuk tahun 2023. Apa makna yang didapat di sana? Saya harus membiayai sekitar 280 miliar modal untuk masuk, kemudian bagaimana mengusung calon P3K, honorer ke P3K untuk tahun depan kuotanya. Terbesar di seluruh Indonesia. Kenapa? Saya ingin punya modal. Walaupun saya tahu 2023 bulan 9 harus ada PJ penggantian saya. Saya berakhir 2023, tapi saya harus memodali mengeluarkan uang 280 miliar 2023. Modal yang kuat, saya bisa membangun sekitar 50-60 km jalan. Tetapi saya pertaruhkan untuk kemudian masa depan mereka. Bagaimana 10.000 orang bisa kemudian dibiayai oleh negara? 1 tahun saya biayai, tetapi seterusnya akan dibiayai sampai pensiun oleh negara dari pusat. Kita harus bertarung, termasuk bagaimana perjuangan sumber daya alam kekayaan yang ada di Sorako. Kami yang bertahun saya tahu perpanjangan 2025 dan saya juga tahu bahwa saya berakhir 2023, saya tahu sekali. Saya tahu persis buat apa saya perjuangkan kalau saya tidak harus cari musuh dan sebagainya. Saya tidak mencari musuh. Saya memperjuangkan demi untuk hak rakyat. Saya memperjuangkan untuk anak-anak saya. Saya memperjuangkan untuk adik-adik saya. Saya tahu sekali. Saya tidak pusing dengan itu. Saya inginkan bahwa kita memiliki kedaulatan ekonomi, kita memiliki kedaulatan sumber daya manusia, kita memiliki sumber daya pendidikan yang kuat, dan paling penting, paling terakhir, kami memiliki kadis-kadis desa merdeka. Kami memiliki bupati-bupati yang kemudian akan mensupport. Mereka harus menempatkan karakter juga yang sama. Kalau kita tidak plafon yang sama, jangan menjual harga diri. Terlalu murah untuk dijual. Kemudian untuk persoalan-persoalan, kita harus menang dan berdaulat. Kita harus maju sebagai suatu kekuatan. Kalau saya kemudian gagal bersama seluruh bupati dan perangkat saya, kita tidak akan mendapatkan trust. Kita tidak akan mendapatkan satu masa ini, tidak mendapatkan satu generasi ini yang terbaik. Maka dari itu, mari kita bangkit bersama dengan rentang perbedaan umur, dari umur yang muda, yang remaja, yang tua, dan paling senior, saling bahu-membahu untuk saling mensupport. Tidaklah kebangkitan ini direbut, kemudian persatuan itu hanya satu, adalah kita rebut semua apa yang kita dapat, dan kemudian kita kelola dengan baik, kita kemudian manfaatkan untuk orang banyak, dan kemudian kita tunjukkan bahwa inilah adidaya yang baru yang muncul di 2000 berapa ke depannya. Saya tidak harus menjadi seorang gubernur untuk Indonesia menjadi lebih baik, tapi saya berharap bahwa apa yang saya kerjakan satu saat ini menapakkan fondasi yang kuat. Anak-anak saya di depan saya ini adalah generasi-generasi yang akan meneruskan. 1, 2 saya kerjakan, mereka akan mengerjakan 3, 4, 5 akan lebih mudah dibanding mereka harus menunggu kemudian memulai 1, atau mungkin mereka memulai dari minus 1. Itulah mungkin saya sampaikan kepada saya sekalian. Saya memberikan semangat bahwa ini adalah sebagai sebuah rangkaian 353 tahun Sulawesi Selatan, dan saya berharap bahwa anak-anak saya sekali menjadi generasi andalan yang betul-betul andalan, bukan cuma simbol semboyan saja, dan mereka adalah orang-orang terbaik yang mampu bersaing, bertarung, memiliki mental yang pantang menyerah, dan kemudian memiliki sumber daya yang kuat untuk kemudian dimanfaatkan dengan lebih baik. Salam kita pada Salama. Terima kasih banyak Bapak Bupati dan juga seluruh wali kota yang hadir secara virtual, wakil bupati, wakil wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Dr. Setiawan, yang juga bukan alumni sembarang. Beliau itu sudah 7 tahun di Australia. Beliau adalah alumni Australia. Kemudian anak-anak saya sekalian, apalagi yang kurang? Fasilitas sudah ada. Orang-orang terbaik kita sudah pilihkan, dan insya Allah mereka akan bekerja. Semangatnya cuma satu, mereka tidak terbebani, tapi mereka terbebani oleh masyarakat dan keinginan anak-anak sekalian untuk menjadi generasi terbaik. Terakhir saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa tentu saya permohonan maaf ketika ada salah kata-kata saya itu datang dari pribadi, karena semangat bertemu dengan anak saya cintai. Mereka adalah kekuatan saya, mereka adalah support tim pendukung saya untuk terus maju dan kemudian bersemangat setiap harinya sebagai anak muda yang bekerja. Saya tahu banyak senior pengalaman dari saya, maka begitu saya belajar kepada mereka semuanya. Saya melibatkan mereka untuk menjadi penasihat saya. Mereka datang untuk memberikan nasihat, bahkan mungkin menegur. Saya selalu berlapang dada untuk menerima, karena mereka tentu memiliki pengalaman yang lebih baik dari saya. Terlebih penting, kami harus juga menunjukkan karakter bahwa kami yang muda tidak boleh mengecewakan yang lebih senior, yang lebih tua. Pada akhirnya bahwa kita bersatu bersama, dan kemudian kita selalu melihat ke atas untuk menerima, dan kemudian bagaimana bekerja yang kuat ke bawah sehingga seluruh akan rumput akan kuat. Salam kita pada Salama. Saya membuka tentu acara Kirab Pelajar Andalan Sulawesi Selatan dalam rangka 350 tahun Sulawesi Selatan di tahun 2022 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak saya sekalian, SMA 2 SMKN 2 Luwu Timur. Saya melihat angkat tangannya. Ya, oke, terima kasih banyak. Kemudian mana lagi yang ada?
Di Ini Rujak ada. mereka di Rujak Oke. bagian. Yang Rujak mana di Rujak? Angkat tangannya semua. Terima kasih banyak ya semuanya. Ini saya slide beberapa ini. Ada Takalar, ada kemudian Bone, ada Sidrap, ada kemudian di mana nih? Pak Samsudin, ada Muhammad Arsyad. Banyak sekali ini yang login semuanya. Ada Maros, Seluruh Pak kepala sekolah Said. Sulawesi Selatan, Pak Guru. Oke, terima kasih banyak Bapak Sekolah. Terakhir saya ingin sampaikan, karena kita kemarin ada instruksi Bapak Presiden untuk cabai ya, untuk ditanam. Saya minta tolong sekolah ditanami cabai di pekarangannya, dan juga bisa menggunakan polybag untuk bawang merah. Karena kenapa kita ternyata banyak sekali shortage atau menjadi harga yang tidak terkontrol untuk cabai. Harapan saya nanti anak-anak SMA semuanya dan sebagainya memiliki kreativitas untuk menanam sekaligus untuk meningkatkan produksi. Saya juga berharap Pak Kadis untuk semua anak kita yang khusus, mohon maaf yang beragama Muslim, untuk kemudian bagaimana hafalan 30 juznya ya, mereka memiliki oleh-oleh setelah keluar sehingga orang tua juga cukup berbangga bahwa anaknya alhamdulillah kita bina dengan baik, dan setelah keluar ada hafalannya minimal 1 juz 30. Boleh memilih juz lain, tapi kalau saya lebih menyarankan juz 30 karena juz 3 kalau juz 1 2 agak susah kayaknya biasanya. Kemudian tentu menyelesaikan untuk yang lain. Saya harap bahwa ini tidak menjadi sesuatu persoalan, tetapi ini tidak lain adalah ketika mereka dekat dengan Al-Qur'annya, mereka kemudian akan tertunduk hatinya, selalu takut, sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang memiliki moral yang tidak baik nantinya. Harapan saya cuma itu. Kemudian mereka akan mendekatkan diri, bagaimana mereka kemudian menjadi orang-orang yang bentuk masyarakat kita, yang tidak radikal, tidak kemudian menjadi pemahaman-pemahaman ekstrim, dan kemudian kembali kepada kitabnya yang jelas, kembali kepada Al-Quran yang benar, dan kemudian mereka seperti yang zaman dulu kita tidak pernah membicarakan persoalan intoleransi dan sebagainya. Tapi kita kita membahas persoalan kemajuan negara kita menjadi lebih baik, yang masyarakatnya sangat tunduk kepada pemerintahnya dan juga berbuat baik kepada sesamanya dan menjadi generasi terbaik andalan. Salam kepada salama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih banyak Pak Kadis. Ya. Salam lagi. Ya. Hati-hati di jalan ya semuanya. Ya, jaga keselamatan. Selanjutnya kita akan menyaksikan tanda sarjana sebagai tanda bebasnya yang berada adalah Pukul 2 Kabupaten Bulu Timur oleh tim tari UPT peserta didik UPT SMA Negeri 1 Bulu Timur.
Hadirin yang kami hormati, demikian pengertian peserta didik UPD Negeri 1 Hulu Timur yang memberikan tarian kontemporer. Tarian ini merupakan tarian terbaruan. Semoga berpasukan tiap pelajar andalan 2023 Kabupaten Timur bumi tertentu Provinsi Sulawesi Selatan dimuliakan dan dimuliakan. Baik, kita yang kemudian pasukan ikhtiar bersiap di depan hujan. Ya, SMA Negeri 1 Timur telah kami membuat organisasi SMA Negeri 2 Timur, dilanjutkan SMK Negeri 2 Luhur Timur, selanjutnya SMA Negeri 3 Luhur Timur, selanjutnya Anda dari SMA Negeri 4 Luhur Timur, selanjutnya SMA Negeri 5 Luhur Timur, selanjutnya Anda SMA Negeri 6 Luhur Timur, disusul selanjutnya disusul Anda SMA Negeri 8 Luhur Timur, SMA Negeri 9 Luhur Timur, SMA Negeri 10 Luhur Timur, selanjutnya Anda SMA Negeri 11 Luhur Timur, kemudian Anda SMA Negeri 12 Luhur Timur. Silakan mengambil barisan.
Selanjutnya ada SMA Negeri 13 kemudian ada SMK Negeri 1 Lumbur Timur. Pak ini masukkan.
Saya bilang ini, pasukan dari sini siap gerak. Pasukan dari sini siap gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Pasukan dari sini siap gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Oke, baik. Dalam rangka menangani lestari Sulawesi Selatan 350 jam bebas. Jam lanjutan. Saya Kamal Batu ini dari sini melepas betulkan pikiran dan pelajar dalam Kabupaten Tim dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan ke 353. Untuk itu saya berharap bahwa anak-anak sekalian menjaga disiplin, menjaga kesehatan dalam rangka menghadapi itu. Kira ini saya buatkan
Ikuti mobil di depannya.